menjadi mutiara yang indah, ya. Sekalipun nanti suatu saat teman-teman kita nggak ada di dunia ini, pastilah ya, hidup ini kan pasti berakhir. Tetapi kita boleh meninggalkan sebuah warisan, legacy, warisan iman yang kita titipkan tanda kutip kepada zaman ini, ya, melalui buku yang sudah ada di perpustakaan nasional, ya, kemudian ada di perpustakaan di kampus, atau teman-teman bisa ada di teman-teman, ya, buku-buku ini. Ini sebuah warisan iman yang banyak berbicara dan hidup di dalam hidup kita, ya. Sekalipun kita masih berjuang, tetapi visi inilah yang terus kita pegang, ya. Bahwa apapun yang kita lakukan, why me God, menjadi sebuah pertanyaan yang indah. Kenapa Tuhan mau memakai saya di dalam pergumulan hidup saya, dan saya boleh menjadi mutiara yang indah. Saya senang sekali bahwa kita boleh sama-sama berjuang dan menghasilkan sebuah karya, ya. Santan yang indah itu dari kelapa. Dia harus mengalami apa namanya? Diperas, diproses, ya, sampai menjadikan air santan yang gurih, yang enak. Hidup kita juga begitu. Oleh sebab itu, mari kita tetap berkarya, berdampak hidup kita, ya, dan terus melayani Tuhan, berjuang sampai garis akhir. Kita akan siap masuk di dalam peluncuran buku pada malam ini. Sebelumnya saya mengajak kita berdoa dulu, ya, kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebuah karya yang boleh Tuhan izinkan kami mencetak sejarah di dalam karya kami terbit di dalam dunia ini. Di tahun 2021, kami adalah orang-orang biasa, tetapi Tuhan izinkan kami boleh menjadikan kami berkat melalui karya yang boleh kami tuliskan. Tuhan, tolong kami. Biarlah apa yang kami tulis ini boleh memberkati orang-orang yang membaca, mereka boleh dibangunkan imannya, dikuatkan langkah mereka, sehingga mereka bisa berjuang terus di dalam kehidupan ini. Kami senang Tuhan ketika kami boleh didapati Tuhan, tetap setia mengikut Tuhan. Hari ini, malam ini kami siap untuk meluncurkan sebuah karya, buku berjudul Why Me God. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan, ya, karena para penulis adalah orang-orang yang luar biasa, yang berjuang tidak main-main, tapi mereka, para penulis ini dapat menyelesaikan penulisan mereka di tengah-tengah pergumulan yang ada. Dan buku Why Me God ini sungguh menjadi satu buku yang luar biasa. Kenapa? Karena ditulis bukan dengan main-main, tapi ditulis dengan sepenuh hati, bahkan sepenuhnya air mata yang mengalir. Bahkan ada yang menulis dengan sepenuhnya perjuangan untuk pulih pasca operasi. Nah, buku Why Me God ini juga merupakan sebuah buku yang mencoba menjawab satu pertanyaan yang nggak mudah, ya. Tapi pertanyaan ini sangat penting. Nah, teman-teman para penulis sudah menjawabnya dengan luar biasa. Dan saya katakan banyak orang tidak bisa dan tidak mampu menjawab why me God. Tapi teman-teman bisa menjawabnya, bahkan menuangkannya dalam sebuah tulisan yang boleh menjadi sebuah legacy, warisan iman, ya, yang menyatakan dan menunjukkan kebesaran Tuhan di dalamnya. Dan saya katakan tadi, banyak orang yang gagal menjawab. Bahkan mereka ya hilang di dalam pergumulan menjawab pertanyaan ini. Why me God? Tapi teman-teman dapat menjawabnya dan menjadikan sebuah karya yang luar biasa. Karya inilah yang menjadi warisan iman kita buat kita, buat orang-orang setelah kita tidak ada. Tapi karya kita dapat menjadi sebuah warisan yang berharga, ya, buat orang-orang yang membacanya. Dan saya bersyukur, dan biarlah buku ini bukan buku yang pertama,
bukan juga buku yang terakhir, tapi ini adalah buku yang men-trigger kita untuk apa? Untuk terus membagikan karya-karya di mana Tuhan bekerja memakai kehidupan kita. Saya bersyukur ya melihat Ibu Ruth yang luar biasa Tuhan pakai ya, dari ceritanya juga ya, dan juga Ibu Heni dan teman-teman yang lainnya, Tuhan pakai semua menjadi warisan-warisan yang memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Kita akan masuk ke testimoni 17 penulis. Ya. Mulai dari saya dulu ya. Saya perkenalkan, saya adalah Erika Fani. Saya seorang pejuang kanker ganas. Ya, dan founder dari IC3. IC3 adalah Indonesia Christian Cancer Community. Kalau teman-teman hari ini ada yang belum bergabung, boleh ya. Nanti saya akan tinggalkan nomor HP, teman-teman boleh join ya di dalamnya. Satu kata yang mewakili hati saya waktu menulis buku berjudul Why Me God ini, satu kata yang mewakili hati saya, yaitu air mata. Air mata. Saya menulis ini, ya, air mata itu keluar. Karena seperti menggores lagi kenangan yang pernah tersimpan rapi dan sekarang dimunculkan dan ditulis. Pengalaman nyata waktu saya menulis buku Why Me God ini, pengalamannya itu malam-malam. Malam-malam saya nggak bisa tidur sampai pagi. Dan itu di depan komputer saya menulis begitu indah, ya alurnya begitu selesai terasa pinggang udah mulai sakit sekali ya. Tapi itu pengalaman waktu menulis buku Why Me God ini ya. Lama. Bu Erika suaranya hilang. Masih di mute Bu Erika. Oke. Di bagian mana tadi? Maaf. Di bagian mana yang terakhir? Air mata. Oh, air mata. Ya. Satu kata mewakili ya waktu menulis yaitu air mata. Terus yang kedua, ketiga ya, pengalaman apa waktu menulis Why Me God itu? Pengalaman nyatanya waktu menulis itu apa? Ya, menulis itu seperti apa ya? Sebuah kisah yang tadi saya bilang air mata, seperti membuka lagi ya kenangan-kenangan di masa lalu yang penuh dengan air mata. Dan bisa melewatinya gitu ya, itu berapa belas jam itu di depan komputer menulis tulisan itu, dan itu luar biasa. Sampai malam, sampai subuh baru selesai itu naskah, dan itu fantastis banget ya. Nah, yang pertanyaan yang keempat, sahabat, kenapa sahabat harus punya buku ini? Karena buku ini adalah perjalanan hidup yang nyata. Ketika kita merasa takut berjuang sendiri, nggak sendiri kok. Di buku ini kita akan menemukan mutiara-mutiara yang berharga bagi mereka yang sudah melaluinya. Itu bersama saya, Erika Fani, penulis Why Me God, salah satu penulis Why Me God. Selanjutnya, Ibu Syufui, Ibu Ayu, silakan. Selamat malam semuanya. Saya Ayu Suwandi, saya berasal dari Manado. Terima kasih buat beberapa teman saya yang sudah join di sini. Saya lihat ada Sandy, ada Linda, ada Santi. Mereka adalah teman-teman yang selama saya berjuang, mereka selalu ada di samping saya. Mewakili perasaan saya waktu saya menulis buku Why Me God ini adalah speechless. Saya tidak tahu apa yang saya bisa bilang karena memori di tahun 2018 ketika saya divonis breast cancer stadium 3A itu seperti semuanya datang lagi, dan itu sesuatu yang tidak mudah buat saya untuk menulis. Dan saya termaksud orang mungkin yang paling terakhir yang dikejar-kejar oleh Ibu Erika untuk bisa submit memasukkan tulisan ini. Tetapi saya sebenarnya juga adalah orang yang mungkin orang yang pertama yang saya transfer untuk supaya bisa masuk menjadi salah satu penulis, karena dalam pikiran saya harus melakukan itu supaya saya mendapat dukungan dari tim ini untuk supaya kemudian saya akhirnya bisa ada buku walaupun bukan buku yang utuh tetapi saya ada bagian di dalamnya. Pengalaman nyata saya menulis buku ini adalah
saya bisa melihat kembali bagaimana cara Tuhan membuat saya bisa menemukan pertanyaan dari buku ini. Jadi sebenarnya buku yang saya tulis ini adalah buku yang kembali membuat saya untuk semakin diteguhkan. Saya mengingat kembali bahwa ketika saya harus mengalami saat yang berat, saya ada di dalam satu pelayanan, yaitu pelayanan penerjemahan Alkitab. Sehingga ketika kemudian saya diberikan semangat untuk saya bisa membuat tulisan ini, karena saya rindu, saya berkata dalam diri saya, Tuhan buat buku ini untuk kemudian saya bisa jadikan ini sebagai salah satu sarana bagi teman-teman saya, bagi orang-orang yang bisa mendukung dalam pelayanan penerjemahan Alkitab lewat buku yang saya tulis. Sehingga kemudian mereka bisa diberkati double berkat karena bisa membaca pengalaman kehidupan dari orang-orang yang tidak mudah melewatinya, tetapi karena kerja Tuhan yang luar biasa, tetapi juga mereka orang-orang yang bisa mengambil bagian walaupun tidak secara langsung dalam pelayanan penerjemahan Alkitab. Saya mau mengatakan ini seperti sebuah skenario yang diatur Tuhan luar biasa. Ketika saya baru akan menjalani masa operasi, saya dihubungi teman baik saya, Ibu Pendeta Linda. Dia bilang, ini nomor telepon Ibu Pendeta Erika. Saya bertemu dengan dia di Pontianak. Waktu itu Pendeta Linda dia sedang tugas dari kantor untuk mengikuti sebuah training. Itu jauh sebelum saya mengalami sakit ini. Kemudian dia memberikan nomor itu. Dan saya tidak lupa ketika saya menghubungi Ibu Erika, dan Ibu Erika kemudian mengirimkan saya satu buku. Bukunya judulnya adalah Pengharapan Dikala Tiada Pengharapan. Dan ini sangat menguatkan karena salah satu juga yang saya sangat-sangat mengingat adalah ketika ada cerita Ibu Syufui di dalam. Ketika saya harus di kemo sebanyak 6 kali dan hampir-hampir saya menyerah, saya selalu ingat ada Ci Syufui yang dia menjalani lebih dari 20 kali. Jadi saya belum ada apa-apanya. Ketika saya kemudian rasa saya tidak mampu lagi, saya ingat di situ ada Ibu Erika. Dia sampai harus sesak napas, harus bawa oksigen. Saya belum apa-apanya. Jadi saya bisa merasakan bahwa buku yang dicetak pertama oleh IC3 dan ada orang-orang hebat di dalam, saya sangat diberkati sehingga bisa melewati, dan puji Tuhan ini adalah memasuki tahun yang ketiga. Dan saya rindu buku ini yang dimana saya berkontribusi itu juga boleh menjadi berkat bagi orang yang lain. Jadi karena itulah kenapa saya memberikan semangat, mendorong untuk saudara-saudara untuk bisa memiliki buku ini, karena buku ini adalah buku tentang Tuhan, bukan tentang saya, bukan tentang 16 penulis yang lain, tetapi buku ini tentang Tuhan. Bagaimana kami bisa menemukan Tuhan dalam pertanyaan yang tidak mampu kami dapati jawabannya, tetapi kami percaya bahwa Tuhan ada di dalam dan dia sementara bekerja untuk sebuah tujuan yang utama, yaitu tujuan Tuhan atas kehidupan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Ibu Meni. Ibu Meniwati. Suaranya Ibu, suaranya dibuka dulu. Di-unmute, Bu. Ibu Meni di-unmute suaranya. Ibu Meni, silakan. Iya, silakan Ibu. Ya, puji Tuhan. Kedengaran, Bu? Kurang keras, Bu Meni. Bu Meni belum ada suaranya. Di mute. Belum terdengar, Bu. Suaranya digedein di handphonenya itu, Bu. Iya, kedengaran, Bu? Oke. Oke, Bu. Ya, shalom. Selamat malam para orang-orang hebat di dalam Tuhan.
Amin. Ya, malam hari ini saya sungguh bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Ini buku saya yang kedua di Resipri. Saya dapat kesempatan terakhir dari Bu Erika untuk bisa gabung menulis buku ini karena memang sejak bulan Desember 2020 kondisi saya drop. Saya menyatakan tidak sanggup untuk terlibat dalam penulisan ini kepada Bu Erika karena memang kondisi yang sangat lemah. Tapi Bu Erika tetap memberi semangat, mendorong, dan juga lewat suami. Ya, Bu Erika mendorong supaya diberi semangat Ibu Meni untuk bisa menulis. Awal saya ditawarkan untuk tergabung, saya lihat deadline-nya sudah tinggal 1 minggu lagi. Sedangkan kondisi saya sangat lemah. Ya, kondisi saya sangat lemah. Saya katakan, Bu, saya nggak sanggup, Bu. Bu Meni bisa. Bu Meni bisa. Ya, awalnya saya merasa saya tidak bisa melewati tahun 2020. Ya. Tapi anugerah Tuhan, sampai saat ini saya boleh ada dalam prosesnya Tuhan. Ya. Buku Why Me God ini menjadi satu tantangan yang luar biasa, ya. Tantangan yang luar biasa di mana saya bisa melihat karya Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kesakitan yang saya alami. Ya, kesakitan yang saya alami karena sampai hari ini beberapa jam yang lalu saya masih kesakitan. Tapi saya melihat tangan Tuhan yang terus menopang, tangan Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan melewati masa-masa sakit yang ada. Dan setelah saya membaca buku ini, luar biasa. Semua pejuang-pejuang hebat di dalam Yesus Kristus. Ya, kita menjadi orang-orang yang luar biasa, bisa menjadi berkat bagi banyak orang, menguatkan. Ya, saya menerima beberapa WA dari beberapa teman yang membaca dan yang melihat saya kondisi tidak berdaya tapi masih bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Ya, sekali lagi seperti apa yang sudah dikatakan oleh Ibu Ayu tadi, dalam buku ini kita sebenarnya berbicara tentang Tuhan, bukan berbicara tentang kita. Ya, berbicara tentang Tuhan yang hebat, berbicara tentang Tuhan yang luar biasa. Terpuji Tuhan. Shalom. Terima kasih Ibu Meni. Ibu Heni, silakan Ibu Heni. Ibu Heni. Apakah ada Ibu Heni atau terputuskah? Ibu Heni? Kalau tidak ada, Ibu Heni ada? Ibu Emma, silakan Ibu Emma. Terima kasih untuk kesempatannya. Shalom, selamat malam. Senang sekali pada malam hari ini ya kita bisa bertemu di Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Emma. Saya tinggal di Manado. Satu kata untuk dalam penulisan Why Me God ini, saya mengatakan, Tuhan, mampu nggak saya? Mampu menulis, karena saya tahu saya nggak pintar menulis, mampu nggak? Karena harus mengingat kembali apa yang
kita alami. Peristiwa 2018 saya dioperasi, ya. Di sini juga hadir Ibu Seiske, terima kasih juga. Ibu Seiske ini juga termasuk mendampingi saya waktu saya operasi, ya, pada 2018. Saat penulisan buku ini, itu yang saya pikirkan, Tuhan mampu nggak saya? Karena banyak pengalaman, ini akan mengingat. Waduh, nah, tetapi karena Ibu Erika mendorong, Bu, saya nggak bisa loh ini. Aduh, ayo pasti ini bisa, dikasih semangat. Saat penulisan buku ini pun, saya juga mungkin tersendat-sendat, ya karena saya sering juga mengalami sakit kaki, sampai nggak bisa jalan. Akhirnya kalau sakit kaki kan menulis pun itu kadang moodnya up and down. Saya sampai suruh anak saya juga ngetikin gitu ya. Saat mengalami penulisan ini juga saya harus mendampingi anak saya ke rumah sakit, di mana anak saya itu juga ini dokter ada glaukoma. Ya, jadi di situ. Tetapi karena kemurahan Tuhan, sekali lagi memang betul bukan menceritakan tentang kita, tentang saya, tetapi bagaimana kita menceritakan kebaikan Tuhan yang sangat-sangat luar biasa di dalam hidup kita, di dalam menjalani untuk apa yang Tuhan berikan. Saya juga diberkati dari buku IC3, karena ini juga saya bisa kanker bukan akhir segalanya. Nah, di situ juga saya tergerak untuk melakukan sesuatu, menulis, termasuk menulis buku ini. Nah, untuk itulah saya berharap semua kita yang hadir saat boleh membaca bukan tentang kami yang menulis, tetapi bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa untuk kami para penulis. Itu saja. Terima kasih. Luar biasa, Ibu Emma. Terima kasih. Kemudian Pak Yunus, tapi Pak Yunus ada kelas, jadi dia izin. Kemudian ke Ibu Grace Santana. Silakan, Ibu Grace. Penulis Ibu Grace. Malam semuanya. Saya Grace Santana. Di sini ada berbagai nama Grace. Ya. Saya kalau seperti mama saya bilang, nama saya diberikan memang karena saya merupakan anugerah buat orang tua saya. Juga saya berharap anugerah buat orang-orang di sekeliling saya juga. Saya tinggal di Jakarta saat ini, di Kemayoran. Pada waktu Ibu Erika menawarkan, memberikan kesempatan kepada saya untuk menulis, saya merasa tertantang, tapi saya juga bingung sebenarnya. Saya mau nulis apa ya, gitu. Cuma sepertinya Tuhan memang menjawab doa saya, karena saya selalu bilang, Tuhan tolong pakai saya, Tuhan tolong pakai saya. Kadang-kadang saya bingung gitu, Tuhan mau pakai saya untuk apa? Nah, melalui Ibu Erika ini, Tuhan memberikan saya kesempatan untuk sekali lagi menyatakan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Jadi, kalau misalnya tadi Ibu Erika terharu pada saat menceritakan, mengingat kebanyakan dari kita mungkin pada saat mengingat pada waktu itu ya, yang misalnya pada saat sakit, mungkin lagi di kemo, saya justru terharunya itu ketika buku ini sampai. Jadi ketika buku ini sampai, saya terharu sekali gitu, sampai saya bilang ke suami saya, benar-benar ya Tuhan itu memang baik gitu. Terus ketika saya semakin terharu lagi ketika saya membaca kisah hidup penulis-penulis yang ada gitu. Saya melihat bahwa melalui buku ini Tuhan itu memang benar-benar menyatakan kemurahan Tuhan,
menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup setiap penulis yang ada di buku ini. Lalu saya juga merasa kadang-kadang sebagai orang yang sakit pada waktu itu, kadang-kadang saya merasa kadang-kadang kita suka playing victim gitu loh. Kadang-kadang kita merasa hidup kita yang seolah-olah yang paling berat. Tapi ternyata melalui kisah hidup penulis-penulis yang ada, saya merasa saya tidak sendiri. Saya benar-benar melihat ya Tuhan memang memberikan seperti di Filipi 4 ayat 13 ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi saya melihat itu dan saya benar-benar melihat kita ada di sini semuanya karena kemurahan dan kekuatan dari Tuhan. Itu saja sih. Terima kasih. Terima kasih Ibu Grace. Kemudian kita akan mendengar dari penulis Ibu Aihwa. Silakan Ibu. Ibu Aihwa. Selamat malam semuanya. Shalom. Saya biasa dipanggilnya Wawa. Karena kalau namanya Chen Aihwa, 3 suku kata itu teman-temanku yang orang-orang Indonesia itu susah manggilnya. Tapi dalam menulis buku ini, sebenarnya waktu saya sudah nggak jualan, tadinya kan saya jualan. Saya nggak jualan, terus saya juga berpikir saya mau jadi penulis. Tapi saya nggak tahu caranya gimana. Puji Tuhan, saya ketemu dengan Ibu Erika di gereja, di GKY. Terus saya kenalan sama Ibu Erika. Akhirnya, dalam beberapa waktu, Bu Erika juga yang membimbing saya dalam penulisan buku ini. Walaupun tulisan saya nggak sempurna, tapi saya tahu Tuhan yang menolong saya melalui Ibu Erika. Buku ini juga ketika saya tulis, tulisan saya ini yang walaupun nggak begitu panjang, membuat saya juga menangis. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Sampai saat ini, saya tetap dipelihara Tuhan. Dan Tuhan memberikan saya tugas ya untuk menemani orang-orang terkasih di dalam hidup saya. Puji Tuhan, sampai saat ini saya diberi kekuatan dan kesehatan. Dan juga tetap semangat di dalam Tuhan. Saya juga berharap di penulis-penulis di Why Me God ini juga tetap berpengharapan pada Tuhan, juga ketika kita lemah. Terima kasih. Gitu aja. Oke. Terima kasih penulis Ibu Aihwa. Kemudian kita akan mendengar dari Ibu Grace Kelly, penulis Ibu Grace. Halo. Halo. Selamat malam. Nama saya Grace Kelly. Saya dari Mempawah, Kalbar, sebuah kabupaten yang ada di Kalimantan Barat, sekitar 1 jam dari Pontianak. Saya sangat bersyukur karena Tuhan yang mengizinkan saya untuk boleh terlibat di dalam penulisan buku ini. Saya merasa bahwa dalam pergumulan yang saya hadapi tiap hari, sejak sakit secara khususnya, kesempatan untuk boleh menulis kembali di dalam buku ini menjadi sebuah saya untuk melihat bagaimana pertolongan Tuhan buat saya 3 tahun yang lalu, dan
semakin menguatkan saya untuk setelah 3 tahun berlalu, lalu saya harus melakukan apa sekarang yang lebih lagi, yang lebih lagi, yang lebih lagi, yang bisa saya persembahkan bagi Tuhan. Karena ketika saya secara pribadi dihubungi dan Bu Erika mengatakan bukunya tentang Why Me God, itu yang terlintas langsung, Tuhan, kenapa saya? Itu pasti karena Tuhan mengasihi saya. Dan pasti karena Tuhan menginginkan sesuatu untuk bisa saya kerjakan dari hidup saya. Dan saya persembahkan itu untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan, bisa menjadi berkat buat orang lain. Sehingga kesempatan untuk bisa menulis ini seperti sebuah KKR pribadi gitu loh buat saya. Untuk saya bertobat ulang kalau saya belum sungguh-sungguh maksimal bagi Tuhan untuk saya menjadi berkat bagi orang lain di dalam kesempatan hidup kedua yang Tuhan izinkan ini bagi saya. Pergumulan saya ketika saya menuliskan ini nyaris nggak bisa tidur selama beberapa hari, saking haru biru karena di buku ini saya menuliskan lebih jauh lagi flashback ke belakang daripada buku yang sebelumnya ketika diberikan kesempatan bersaksi melalui buku Kanker Bukan Akhir Segalanya. Saya diajak untuk melihat lebih jauh lagi dalam latar belakang hidup saya, dan di situ saya melihat Tuhan yang terlalu baik ya, mengatur semuanya, dan Tuhan yang menyelesaikan semuanya dalam segala pergumulan saya sampai dengan saat ini. Ya, saya belum dapat bukunya karena Kalbar jauh sekali dari Jawa, jadi buku untuk saya masih di tengah laut kayaknya saat ini. Tapi saya percaya bahwa Tuhan yang memakai kita semua, yang Tuhan izinkan bagi menulis di buku ini, Tuhan yang memakai kita semua, dan Tuhan yang menguatkan kita semua juga sesama penulis, dan Tuhan yang mau memakai hidup kita untuk bisa menjadi berkat buat banyak orang di dalam segala kelemahan, keterbatasan, pergumulan. Di dalam semua itulah Tuhan semakin dimuliakan, karena memang benar buku ini bukan kita, sama sekali bukan kita. Buku ini, tulisan ini, kisah hidup ini, semuanya adalah kisah kita, bagaimana Tuhanlah yang memimpin kita melewati semuanya. Terima kasih untuk Bu Erika dan Pak Arianto yang mengizinkan saya boleh menulis kesaksian hidup saya. Kiranya kesaksian hidup ini boleh menjadi saluran berkat buat banyak orang. Terima kasih. Terima kasih penulis Ibu Grace Kelly. Kemudian kita akan mendengarkan juga penulis diwakili oleh anaknya Christian ya. Penulisnya adalah almarhum Dr. Bisa ya. Christian, silakan. Shalom, rekan-rekan IC3 di dimanapun berada. Nama saya Christian, anak dari Dr. Lisa. Saya tinggal di Semarang. Ini untuk satu kata yang mewakili perasaan hati ini, ya puji syukur kepada Tuhan ini dan sebuah perjuangan untuk bisa membuat buku ini menjadi karyanya nyata. Ini buat saya juga pengalaman yang sangat berharga untuk bisa menjadi saksi hidup dari seorang Dr. Lisawati. Ini untuk sebagai seorang ibu yang sangat ini berjuang untuk keluarganya, dan di tengah waktu mengalami sakit penyakit itu mama tetap ingin membagikan suatu kesaksiannya untuk menjadi berkat bagi teman-teman semua di IC3 ini dan rekan-rekan sekalian. Ya, buku ini mungkin sangat penting untuk dimiliki karena ini mengalami banyak berisi tentang kisah-kisah perjuangan teman-teman di IC3 yang mengalami berbagai kendala persoalan hidup dalam
juga dalam sakit penyakit, tapi Tuhan selalu membimbing dan menyertai selalu. Nah, ini saya akhiri kesaksian saya demikian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Christian. Teringat ya, Mama itu menuliskan kisah hidupnya. Dia kirim naskahnya, 2 minggu kemudian Mama berpulang kepada Tuhan. Itu sebuah warisan yang luar biasa ya, yang terus hidup di dalam karya. Terima kasih. Kemudian kepada penulis Ibu Geraldina. Silakan, Ibu. Ya, shalom Bapak Ibu, juga saudara-saudara. Nama saya Geraldina, saya tinggal di Jakarta. Dan kedengaran ya suara saya ya? Kedengaran. Ya. Satu kata yang mewakili perasaan saya waktu saya menulis. Bergembira karena Tuhan. Karena memang menghadapi banyak hal memang menjadi sulit. Tapi ketika kita menghadapinya dengan Tuhan, kita punya kekuatan tersendiri. Dan saya selalu mengingat Tuhan. Setiap peristiwa hidup kita, peristiwa hidup saya baik, atau kadang saya bisa menangis dan lain sebagainya. Ibu, suaranya ke-mute. Ya, Tuhan selalu menolong kita untuk melewati banyak hal. Yang saya ingat waktu Ibu Erika beritahu, saya diingatkan untuk bersaksi lagi karena jujur waktu pandemi perhatian kita udah banyak terbagi ke banyak hal ya. Terus saya juga udah nggak ke darmais lagi karena memang harus jaga semuanya. Dan ketika diingatkan untuk menulis, saya diingatkan lagi, gunakan lagi kesempatan untuk bersaksi karena apa yang kita alami dalam hidup kita itu semua sekali lagi terjadi dalam perhatian Tuhan dan Tuhan ingin dia harus menimbulkan kesaksian apapun itu. Nah, ketika kita diberikan kesempatan untuk bersaksi, ya bersaksi lagi. Dan memang hari-hari ini setelah selesai menulis, saya kena COVID. Dan pertolongan Tuhan nyata lagi, ada kesaksian lagi. Dan menjelang hari-hari buku diproduksi, ada lagi orang-orang yang kena cancer kayak dimunculkan lagi oleh Tuhan. Dan di situ saya melihat bahwa banyak orang yang sekarang hari-hari ini juga kena cancer. Dan bagi saya, orang yang kena cancer nggak boleh nggak mengalami Tuhan. Dia harus dibebaskan, dia harus ditolong karena kita berhak untuk sembuh karena kita punya Tuhan. Jadi bacalah buku ini karena buku ini akan menolong kita semua juga untuk diberkati dan memberkati orang lain. Dan saya berharap saudara-saudara atau ibu-ibu, bapak-bapak juga memiliki buku ini, karena di dalam buku ini kita akan melihat bagaimana pertanyaan yang muncul dalam hidup kita itu, rata-rata semua orang pasti akan bertanya, kenapa saya Tuhan? Itu akan dijawab. Walaupun berbeda-beda ya ininya ya, berbeda-beda pergumulannya, tapi kita pasti akan ketemu Tuhan melalui buku ini. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih penulis Ibu Geraldina. Kemudian kita akan mendengar selanjutnya penulis Ibu Maria Magdalena. Ya, shalom semuanya. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Ya, di sini saya senang sekali bisa berjumpa dengan para penulis yang lain ya, secara walaupun virtual, tapi kita bisa berkenalan lewat foto-foto dan ya gambar di sini. Dan juga terima kasih juga beberapa
spirit booster saya, ya adik saya, sahabat saya, suami saya juga saya lihat ada. Saya bersyukur sekali karena memang kita hidup tidak sendirian gitu. Nah, sebelumnya saya perkenalkan, saya Maria, saya lokasi di Cibubur. Jadi kalau teman-teman semua ada yang ke arah Cibubur, silahkan mampir. Kita bisa ngopi-ngopi bareng dengan Syufui juga ya nanti. Dengan Bu Erika juga kalau pas lagi ke Cibubur. Ya, di sini satu hal yang mewakili kata perasaan hati saat Bu Erika meminta saya menulis, ini sebetulnya tulisan, kalau teman-teman tadi menuliskan baru-baru ini, sebetulnya tulisan saya udah jauh-jauh hari waktu lalu ya, mungkin tahun lalu pada saat saya masih baru metas untuk kemo kedua. Nah, satu hal yang mewakili adalah amazing. Karena saya merasa wow gitu. Dulu waktu SMA saya itu suka sekali membuat puisi gitu. Tapi entah kapan itu sudah hilang sampai saya udah nggak punya inspirasi lagi untuk buat puisi. Pada saat Bu Erika mengajak, wah itu satu hal yang luar biasa. Saya pikir saya masih bisa nggak ya? Apa yang mesti saya tuliskan? Tapi dengan dukungan suami, kamu bisa. Akhirnya saya coba untuk menulis. Dan ternyata memang luar biasa. Waktu saya baca lagi tulisan saya, wow, apa yang saya tuliskan itu yang saya alami. Apa yang saya tuliskan itu yang pengalaman saya betul-betul dengan Tuhan gitu. Ya saya marah, saya sombong gitu ya. Saya tuangkan di situ semua dan akhirnya Tuhan benar-benar pukul saya bahwa kita tuh nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Jadi itu amazing banget. Sehingga satu hal yang ya wow gitu ya. Saya nggak menyangka bahwa Tuhan itu sangat luar biasa melakukan karyanya dalam hidup saya. Saat ini saya lagi mengalami lagi masuk ke dalam kemo ketiga. Jadi ini saya sudah 2 minggu kemo dan saya juga harus radiasi lagi karena ternyata kanker yang di paru saya progresif sehingga saya harus kembali kemo lagi. Saya pikir kalau sekarang saya sudah tidak bertanya dan sekarang saya tidak punya rasa sedih. Karena apa? Saya tahu saya di tangan yang tepat begitu. Sehingga betul-betul apalagi saya merasakan bahwa banyak sekali support Tuhan berikan. Ya saya dipertemukan dengan Bu Erika, saya masuk ke dalam komunitas IC3 dan juga keluarga, sahabat, rekan, itu semua adalah support saya untuk menyatakan, ya, walaupun saya ada penyakit, itu kita akui, tapi saya sembuh di dalam Tuhan. Jadi saya nggak pernah merasa sakit. Walaupun badan sakit, tapi roh saya tetap menyala-nyala. Jiwa saya tetap hidup gitu. Karena itu yang terpenting. Kalau tubuh kan nanti juga jadi tanah. Tapi yang terpenting apa yang kita lakukan. Sehingga di sini waktu saya menuliskan itu, saya kembali membaca, itu kayak satu cerita, Tuhan itu benar-benar menunjukkan pada saya, ini loh, aku mengasihi kamu. Ini loh, aku tuh melakukan sesuatu buat kamu. Kamu tuh nggak sendiri. Kamu tuh senantiasa, aku tuh ada di sebelah kamu. Banyak orang-orang yang sama kamu. Banyak hal yang membuat saya, Tuhan terima kasih gitu. Jadi setiap saya menulis tuh saya hanya ucapan syukur aja gitu. Bahkan sampai teringat lagu-lagu, ada 2 lagu yang saya berikan di situ. Saya pikir, wah ini sangat luar biasa Tuhan berikan sesuatu buat saya. Jadi buat apa saya sombong, buat apa saya sedih gitu. Karena segala sesuatu Tuhan beri itu rancangannya indah. Walaupun sekarang kita mengatakan, aduh gimana sakit kok indah. Tapi indah pada waktunya Tuhan itu berikan sesuatu yang indah. Jadi kenapa buku ini perlu untuk kita baca. Saya sendiri jujur walaupun saya menulis saya juga baca yang lain dan itu memberkati saya. Jadi ada sesuatu kekuatan yang kita perlukan bahwa kita itu tidak sendiri. Kita itu tidak menjadi kayak orang yang perlu dikucilkan atau merasa terasingkan.
tapi kita itu bisa menjadi berkat. Apapun keadaan kita, bahkan Bu Erika udah sampai sakit, sampai apapun masih bisa keliling kota, roadshow lah Bu ya gitu. Jadi ini satu ya itu bukan kuat gagah kita, bukan kemampuan kita, tapi karena Tuhan yang memampukan kita. Sehingga buku ini betul-betul luar biasa buat saya, wow banget gitu. Walaupun ditulis, ya kalau jujur saya katakan saya amatir dalam menulis, tapi pada saat saya membaca tulisan-tulisan yang lain, itu wow, Tuhan itu dahsyat. Saya hanya satu kata yang saya bisa katakan, Tuhan itu dahsyat. Sehingga buku ini perlu untuk kekuatan bagi kita semua. Bahkan yang nggak sakit kanker pun, ini bisa menjadi kekuatan. Bahwa hidup itu perjuangan. Seperti itu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Serpong. Ketika saya menulis buku ini, sebenarnya saya sudah berapa lama dan saya buku ini menulis buku ini ada yang kedua bersama Bu Erika. Setelah itu saya diajak. Buku yang kedua ini sempat pending berapa tahun ya kalau nggak salah. Saya sempat bicara dengan Bu Erika, Bu, ini bukunya sebenarnya mau diterusin apa enggak? Tapi karena penulis, Bu Erika berusaha untuk mencari penulis yang lainnya. Puji Tuhan, banyak yang bergabung. Saya ditanya, apakah kamu ikut menulis Why We God? Saya sempat terkejut. Bukan karena buku yang pertamanya kanker bukan akhir segalanya sudah mewakili semuanya. Tapi ketika Bu Erika mengajak saya menulis buku ini, saya merasa useful, saya merasa berguna. Ternyata saya masih dibutuhkan, saya masih bisa ada waktu untuk bersaksi. Ketika saya menulis buku ini, sebenarnya saya sedang berjuang untuk mengelola stres saya. Karena setelah saya kemo di 2018, jujur tidak mudah bagi saya untuk menjalankan sebagai pejuang kanker. Banyak pergumulan yang bergejolak dari dalam keluar. Bahkan kadang saya berpikir untuk bunuh diri. Karena saya merasa tidak berguna. Tapi puji Tuhan, ketika ada Bu Erika, Pak Arianto yang selalu berkumpul di Jakarta ketika IC3 berkumpul, bergabung, di sini kita diberi kekuatan. Sungguh ya, buku ini menceritakan bukanlah siapa kami, tapi siapakah Tuhan kami. Di mana Tuhan Yesus itu memberikan kebaikan. Saya melihat banyak berkat di balik semua sakit saya, yaitu saya menderita sakit kanker payudara stadium 3. Saya adalah HER2+. Jadi saya merasa ketika menulis buku ini, saya merasa berguna. Saya boleh menceritakan kebaikan Tuhan. Justru di balik saya sakit ini, saya boleh melihat kebaikan Tuhan. Saya bisa bersaksi kebaikan Tuhan. Sampai saya bisa bersaksi di luar negeri, itu suatu hal yang membuat saya tuh, oh, saya bangga saya bisa bersaksi. Tapi saya lebih bangga Tuhan tuh baik sama saya. Jadi buku ini layak dibeli karena ada kisah nyata. Banyak air mata, banyak perjuangan, banyak hal-hal yang sebenarnya tidak semua orang alami, tapi orang-orang yang seperti kami yang tidak bisa memilih. Tidak ada orang yang mau memilih sakit. Tapi buku ini layak dibeli karena ini buku ada kesaksian tentang kebaikan Tuhan dalam setiap orang yang sakit. Buku ini adalah inspirasi untuk setiap orang yang mengalami krisis sakit yang parah, seperti kanker atau yang ganas yang lainnya. Saya bersyukur ya, kadang banyak dijapri orang, bertanya, Ci, bagaimana sih begini? Saya harus bagaimana? Saya cuma bilang, berdamailah dengan hati. Kalau kita mau berdamai dengan hati, kita akan diringankan beban pikiran, beban hati. Terus bagaimana menjalankannya? Emang nggak mudah. Tapi kalau kita mau melatih, bersadar sama Tuhan, saya yakin, apalagi dengan komunitas IC3, kita lebih bersemangat. Karena motivator kita Bu Erika, Pak Arianto luar biasa. Demikian kesaksian saya, terima kasih. Terima kasih Ibu Syufui.
sahabat, teman-teman sekalian, ini saya ada WA masuk ya. Tadi jam 8.20. WA ini dia kasih foto seorang ibu. Dia bilang, Ibu Erika kenal ibu ini? Ya kenal lah, ini Ibu Syufui, saya bilang. Terus dia bilang begini, dia pejuang kanker yang hebat, Erika. Aku lihat dia penulis buku. Ternyata dia penulis buku di IC3. Wow, luar biasa ya. Saya sampai bilang, wow, amazing. Mantap. Ini masuk ke WA saya. Jadi artinya apa? Lewat kesusahan, penderitaan, memang kita punya 1000 alasan untuk nangis ya. Tetapi kita juga punya satu alasan tetap untuk menyaksikan tentang Tuhan. Satu alasan melihat kebaikan Tuhan. Itu akan menutupi 1000 alasan kita untuk menatapi diri. Ya, tetap berjuang, sahabat sekalian. Tetap berjuang ya. Terima kasih kesaksiannya. Ini kita sudah selesai. Jadi saya buka Zoom ini 10 menit. Terima kasih penulis Ibu Maria. Wow, luar biasa. Ya, kemudian kita akan mendengar penulis berikutnya, penulis Ibu Elizabeth. Silakan, Sis Elizabeth. Shalom, selamat malam. Malam. Dengar suara saya ya? Iya. Dengar. Selamat malam semuanya. Senang sekali bertemu dengan para penulis lainnya. Waktu itu saya masuk ke WA Group, cuman ada beberapa penulis, jadi saya nggak tahu. Tapi sekarang saya tahu ada banyak banget penulisnya di sini. Senang bertemu dengan semuanya. Waktu saya menulis buku ini, satu kata yang mewakili apa yang saya rasakan ketika menulis ini adalah yaitu berkabung. Dan berkabungnya itu bersama dengan Tuhan Yesus. Karena ketika saya menuliskan cerita ini, kisah ini tentang kepergian adik saya yang terkasih, karena waktu itu dia menderita limfoma atau kanker getah bening, juga kanker paru. Dan ketika dia dipanggil Tuhan, saya tidak pernah benar-benar berkabung. Karena saya harus menyembunyikan banyak perasaan sedih itu. Dan menulis buku ini memberi saya kesempatan untuk benar-benar berkabung dengan cara yang benar, dan itu bersama Tuhan, bersama dengan anak-anaknya yang benar-benar mendukung saya untuk tetap maju. Meskipun itu sakit rasanya. Dan sebenarnya waktu saya menulis buku ini, saking sedihnya perasaan itu, saya nggak kepingin untuk publikasikan cerita ini. Saya bilang sama Bu Erika waktu itu, Bu, saya mau stop, saya nggak mau publikasikan kisah ini karena terlalu menyakitkan buat saya. Tapi ya puji Tuhan ada dukungan dan dorongan terus dari Pak Arianto, Ibu Erika, juga teman-teman saya di KTB Boanerges. Mereka sangat mendukung sekali dan mendorong saya untuk tetap menuliskannya, untuk tetap mempublikasikannya. Jadi saya beranikan diri untuk melakukan itu. Puji Tuhan, saya bersyukur ini saya tetap jalan, tetap maju untuk mempublikasikan ceritanya, kisahnya ini sampai selesai, sampai sudah dicetak bukunya, tapi sampai sekarang pun saya belum dapat bukunya karena masih di kapal. Saya belum kasih tahu ya, saya tinggal di Pontianak, jadi makanya perjalanan buku itu begitu panjangnya untuk sampai ke tangan saya dan juga tangan beberapa penulis yang ada di Kalimantan Barat ini. Tapi kami akan segera membacanya dan membaca kisah dari para penulis lainnya yang luar biasa, melihat betapa hebat pekerjaan tangan Tuhan di dalam kehidupan penulis lainnya juga. Jadi sahabat-sahabat yang lainnya juga harus punya buku ini, karena setiap kisah yang ada di dalamnya itu memberi kekuatan untuk setiap orang yang membaca tentang hebatnya pekerjaan tangan Tuhan untuk menyertai anak-anaknya bahkan di dalam saat-saat yang sangat sulit, sangat tidak bisa diterima oleh pikiran. Tapi Tuhan Yesus itu selalu hadir, dia ada dan meneguhkan kita melalui banyak hal, dan bahkan Tuhan itu sudah mempersiapkan banyak hal yang kita butuhkan sebelum kejadian apapun yang sulit itu terjadi dalam hidup kita.
Jadi ada misalnya Tuhan itu memberikan komunitas yang mendukung. Kalau bagi saya sendiri, sahabat-sahabat saya di KTB itu sangat luar biasa. Dan ada orang-orang yang kita temui yang menjadi pertolongan buat kita juga. Tuhan itu luar biasa. Jadi terima kasih ya, terima kasih Ibu Erika, Pak Arianto untuk dukungannya juga. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih penulis Ibu Elizabeth dari Pontianak. Kemudian penulis berikutnya adalah penulis Ibu Ruth. Silakan Ibu Ruth. Selamat malam para sahabat. Apakah suara saya terdengar? Maaf kalau ada yang nge-lag, tolong saya dikasih notis ya Ibu Erika, karena internetnya kurang bagus di sini. Nama saya Ruth, saya Surabaya tinggalnya. Saya adalah caregiver untuk suami saya Joseph yang dalam kurun waktu 10 tahun divonis 2 kali kanker ganas. Kanker liver, hati, sampai hatinya dibuang sekitar 40%, tapi Tuhan beri hati yang baru, yang luar biasa, lebih sempurna, baik, sehat, tidak ada kankernya, tidak ada tumornya sama sekali. Dia yang kedua kena sarkoma, divonis juga sangat ganas. Sampai kami waktu itu adalah Oktober 2020 pandemi. Sangat kebingungan, sangat sulit, sangat sedih, sangat susah. Tetapi pertolongan Tuhan itu datang tepat waktu dan dengan cara yang sangat ajaib. Pertama kali saya diajak menulis surat, terima kasih menulis sebetulnya surat. Saya bisa katakan surat karena saya ini sangat gaptek, nggak bisa menulis, nggak sanggup rasanya, sehingga pertama kali perasaan saya itu gentar sekali. Tetapi sangat bersyukur karena ada semangat. Tuhan, saya ingin ceritakan kebaikan-Mu, tapi saya nggak sanggup, saya nggak bisa. Bagaimana Bu Erika? Ibu Erika terus beri semangat. Ayo, kerjakan, lakukan, tulis aja. Pakai WA, nggak usah pakai komputer, nggak usah pakai apa-apa. Pokok cerita aja pakai WA, nanti saya akan bantu. Puji Tuhan, teman-teman yang begitu sangat mengasihi saya, Ibu Erika, Pak Arianto, juga ada teman-teman IC3, IC3, teman-teman Glow, Karis yang juga sangat memberikan semangat, Ibu Ade, Pendeta Nyoman juga, terima kasih. Sudah bisa selesai menulis dengan sampai menangis-nangis jam 1, jam 3 pagi. Aduh Tuhan, bagaimana? Belum selesai, sudah deadline, saya nggak bisa. Tapi akhirnya sungguh, why me God? Kenapa saya Tuhan? Saya tahu. Kenapa? Karena saya harus memuliakan Tuhan, menceritakan betapa Tuhanku itu begitu besar dan dahsyat. Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Terputus, Ibu, agak terputus. Ibu Ruth agak terputus. Dan hidup yang luar biasa di masa kau berangkat berobat, ditolak 2 kali. Sudah jelaskah? Sudah. Sudah jelaskah? Ya, saya ditolak 2 kali berobat, ditolak juga visanya 2 kali, tidak bisa kemana-mana karena pandemi, tapi Tuhan membuka jalan luar biasa. Dengan kuasa Tuhan, pertolongannya tepat waktu. Singkat cerita, akan ada di dalam kisah saya, Tuhan menyembuhkan suami, memulihkan kerohaniannya, bukan hanya secara jasmani yang disembuhkan. Dan kami hubungan suami istri juga diperbaharui. Kami selama ini masih membawa egois kami masing-masing, tetapi Tuhan memulihkan hubungan suami istri kami. Kami sungguh bersyukur kami bisa bersama 16 penulis orang-orang yang hebat, yang sungguh-sungguh mau mengisahkan tentang Tuhan di dalam buku ini. Karena itu
buku ini harus dimiliki oleh sahabat-sahabat yang terkasih, karena ini adalah perjuangan hidup yang dirangkai dengan air mata, dengan semangat perjuangan, dengan semangat untuk bangkit, dan dirajut dengan kasih dan pengharapan. Mengharapkan bahwa sahabat-sahabat semua bisa dikuatkan, bisa mengalami Tuhan di dalam kehidupan, dan juga bisa diberkati mengambil nilai-nilai kekekalan melalui buku ini. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Tuhan memberkati kalian semua. Hidup terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih penulis Ibu Ruth, ya, luar biasa, energik sekali ya. Kemudian kita akan mendengarkan penulis berikutnya Ibu Rosiana. Apakah sudah bisa terhubung Ibu? Ya, sudah. Puji Tuhan. Silakan Ibu. Halo, selamat malam Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Rosiana. Biasa dipanggil ngetopnya Rosi saja ya. Bersyukur banget malam hari ini bisa kumpul semua di sini. Kita menaikkan syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Secara pribadi, oh ya, saya tinggal di Kelapa Gading, Jakarta. Saya adalah ibu dari 2 anak yang sudah remaja saat ini. Yang besar sudah kuliah, sudah mau selesai bahkan. Yang kecil masih SMA kelas 2. Dan saya kena kanker 4 tahun yang lalu, hampir 5 tahun yang lalu ya, 2016. Kisah lengkapnya tentu ada di buku Why Me God. Satu kata untuk melukiskan bagaimana perasaan saya ketika disuruh nulis, apa ya, amazing ya, amazing. Why? Karena proses penulisan ini adalah menuangkan pengalaman hidup pribadi kita masing-masing, terutama kami orang-orang 17 orang yang diizinkan Tuhan untuk mendapat kena penyakit yang sangat mematikan begitu ya. Di luaran sana orang bilang kalau kena kanker ya udah selesai aja lu gitu ya. Udah pokoknya udah tinggal tunggu waktu lah, intinya seperti itu. Tapi buat saya pribadi, pengalaman hidup saya bersama dengan Tuhan dalam masa-masa ketika saya divonis kena kanker, breast cancer, lalu setiap treatment, setiap proses demi proses yang saya lalui itu benar-benar sungguh saya hanya mau bilang karena kemurahan Tuhan. Ya, Tuhan yang membimbing. Dan buat saya kena kanker bukanlah aib, kena kanker bukanlah kutuk, namun Tuhan izinkan itu terjadi karena ada satu planning besar yang sudah Tuhan siapkan buat semua anak-anaknya dengan porsinya masing-masing ya, dengan caranya masing-masing. Tuhan bekerja sehingga kami di sini penulis mampu untuk menceritakan kembali, menuliskan kembali bagaimana karya Tuhan yang hebat itu, Tuhan kita di dalam campur tangan Tuhan dalam setiap pribadi lepas pribadi pengalamannya. Setelah buku terbit tentunya ada rasa bersyukur, apalagi ketika saya selesai membaca semua pengalaman dari teman-teman 16 penulis yang lainnya. Nambah rasa syukurnya begini teman-teman, gila ya, orang lain perjuangannya jauh lebih berat dari saya. Udah kena kanker, dihajar lagi metas ke kanan, metas ke kiri. Dalam 4 tahun ada yang harus kemo berkali-kali. Belum selesai kemo, kena lagi metas tempat lain, ya Tuhan. Oh kayaknya apa sih namanya, itu sih nggak bisa saya lukiskan dengan kata-kata, tapi saya hanya bisa bilang bersyukur banget. Bersyukur banget ternyata perjuangan saya gitu ya, hanya segitu doang begitu ya, dibanding dengan mungkin teman-teman yang lain. Tapi semuanya cuman bermuara ke satu kata, semuanya setuju dan semuanya sepakat bahwa God is all good all the time ya. Segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi, Tuhan tidak hanya memberikan sakit itu, namun Tuhan juga memberikan kekuatan bagi kita setiap pribadi untuk menjalaninya. Semoga buku ini yang ditulis dengan perjuangan, tadi dibilang dengan air mata dan segala macam, bisa terus menjadi kekuatan, terutama mungkin buat orang-orang yang baru tervonis kena kanker. Boleh dikasih ya Bapak Ibu yang ada di sini, yang sehat-sehat, mungkin ada temannya, ada saudaranya, ada siapanya yang tahu kena kanker, buku ini sangat menguatkan udah pasti ya, karena ini perjuangan orang-orang yang sudah menjalaninya begitu ya. Gimana susahnya kemo, gimana sakitnya operasi, berjuang sekian jam di mana di meja operasi dan segala macamnya itu tuh tertuang di situ gitu. Jadi boleh dikasihkan buku ini sebagai rasa cinta kasih kita, mereka bisa membaca, mereka bisa dikuatkan. Dan besar harapan saya buku ini benar-benar bisa memberkati banyak orang.
Gitu aja. Terima kasih. Terima kasih penulis Ibu Rosi, ya, luar biasa. Penulis Ibu Megawati, dia izin karena ada acara. Ya. Penulis Ibu Pak Yunus juga. Apakah penulis Ibu Heni sudah tersambung? Ibu Heni? Apakah ada? Oke. Sahabat IC3, ya, sahabat sekalian, hari ini ada door prize ya untuk 3 orang dengan masing-masing 1 buku. Diberikan sebagai satu hadiah bagi bukan penulis ya, tetapi orang yang saat ini bergabung mengikuti acara peluncuran buku ya. Tapi ongkos kirim di luar ya. Di ongkos kirimnya apa namanya? Di luar tanggungan ya. Jadi ini bukunya free gitu ya. Nah, ada 3 door prize diberikan untuk 3 orang. Nah, nanti yang menjawab bisa kasih gambar apa? Acungkan tangan begini deh. Pakai tangan atau di layar itu ya, apa namanya? Ada gambar tangan begini ya. Oke, bisa ya. Siapa yang mau ikut cepet-cepetan ya, hanya 3 saja. Nanti setelah itu selesai, lewat ya. Jadi pertanyaan yang pertama. Mungkin siapa yang bisa menjawab? Sebutkan 3 nama kota para penulis, 17 penulis, 3 kota saja yang mereka tinggal. Sebutkan, siapa yang bisa? Boleh acungkan tangan. Silakan, siapa tuh? Ibu Jun ya, Ibu Jun duluan nih. Ibu Jun. Coba kalian berapa detik doang. Silakan 3 kota. Kalimantan Barat, Manado, terus Jakarta. Apakah benar para penulis? Bu Grace Kalimantan, yang Manado Bu Ayu, Bu Emma, Jakarta itu Bu Maria Magdalena sama Bu yang terakhir tadi Ibu apa tadi ya? Bu Rosi. Terus dari Surabaya Ibu Ruth. Ya. Luar biasa, Tuhan sangat hebat benar. Luar biasa Ibu Jun, nanti tulis alamat ya. Bukunya akan dikirim. Bungkus Ibu Jun. Luar biasa Ibu Jun. Pertanyaan kedua. Tadi ada satu penulis yang dari Kalimantan, ya, dari Kalimantan. Dia bernama Ibu Grace. Dia bilang begini nih, menulis buku itu seperti titik-titik, cuma 3 kata. Apa itu? Siapa yang bisa? 3 kata doang. Itu tuh kalimat yang fantastis juga ya. Saya baru nemu tuh kalimat itu tuh. 3 kata aja, bukan 3 kalimat, 3 kata. Ada yang bisa menulis buku? Ibu Shanti kah? Angkat tangan. Iya. Ya, Ibu Shanti ya, angkat tangan ya. Atau yang tadi angkat tangannya. Ibu Shanti buka unmute, Bu. 3 kata aja. Tadi penulis Grace ada bilang. Menulis buku seperti titik-titik, cuma 3 kata. Apa itu titik-titiknya itu? Ibu Santi buka itunya unmute. Oke. Ibu Paula. Angkat tangan di pertanyaan yang pertama tadi, Bu. Oh, maafkan. Udah lewat. Iya, maafkan. Apakah ada yang bisa jawab? Ya. Maafkan ya, Ibu. Tadi Ibu Paula tuh, Ibu. Ibu Paula, oke. Silakan. Ibu Paula, pertanyaan kedua. Apa yang pertanyaan pertama tadi angkat tangan juga? Apakah ada yang bisa menjawab? Silakan. Langsung aja atau langsung ngomong boleh supaya kelihatan siapa. Saya hitung ya sampai 5 ya. Kalau nggak ada berarti hadiah yang kedua gugur ya. 1, 2, 3, 4, 5. Hadiah kedua gugur ya. Coba Ibu Grace, tadi kalimatnya apa tuh? Menulis sebuah buku adalah titik-titik 3 kata. Apa itu? Seperti KKR buat saya. Karena harus bertobat ulang nih kalau belum sungguh-sungguh bersaksi atau melayani. Luar biasa. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga ya. Hadiah yang ketiga untuk 1 buku. Tadi ada seorang penulis bilang begini, saya kehilangan adik saya. Saya tidak punya kesempatan untuk bergabung. Tetapi waktu saya menulis, justru saya punya waktu untuk bergabung yang baik di hadapan Tuhan. Itu siapa ya penulisnya ya? Ada yang bisa? Langsung aja, ngomong aja. Saya, Bu. Gitu. Ada? Saya. Ya, silakan. Meme, Ibu Dina. Hah? Ibu Dina ya? Ya. Oke, siapa itu?
Ibu Elizabeth. Oke, apakah benar penulis Elizabeth? Ibu Elizabeth? Betul, Ibu. Betul, nanti Selamat minta ya, Bu. Selamat ya, nanti minta alamat dikirimin ya. Tolong nanti WA saya tolong di-save, minta alamat. Oke. Teman-teman semua, hari ini kita meluncurkan buku yang diterbitkan oleh Satu Visi bagi Indonesia dan IC3, Indonesia Christian Cancer Community, sebuah buku berjudul Why Me God. Ya, buku ini benar-benar saya baca jujur ya, sudah 10 kali baca buku ini ya, bolak-balik dan nggak bosan ya, luar biasa bagus banget. Nah, saya memberikan kesempatan buat teman-teman yang hari ini ingin memiliki buku ini ya. Tadi ada 17 penulis, teman-teman boleh langsung japri ke salah satu penulis, jadi bisa pesan ke dia. Nah, kesempatan di hari ini kalau teman-teman mendapatkan buku akan mendapatkan tanda tangan langsung ya dari si penulis ya dengan quotes-quotesnya buat Anda. Jadi teman-teman yang bergabung pada hari ini yang mau memiliki boleh langsung japri ke masing-masing penulisnya gitu ya. Atau bagaimana? Atau mau seperti itu ya? Oke, masing-masing ke penulis atau yang diundang. Teman-teman, ini buku sebenarnya buku ini nggak ada nilainya sangat mahal ya karena ditulis dengan air mata. Dan ini juga menuliskan sebuah kisah hidup perjuangan itu seperti membuka kembali kenangan, memori, luka ya yang nggak mudah ya. Jadi waktu ditulis ini sebuah karya yang mahal ya karena itu melewatinya bukan hal yang mudah. Nah, teman-teman dengan memiliki buku ini berarti teman-teman mendukung ya, berdonasi mendukung penulis dan mereka bisa terus dikuatkan ya menjalankan kehidupan ini. Pak Ibu suaranya hilang. Oh oke. Bapak Ibu suaranya hilang Pak. Ya terima kasih. Dari tadi ya? Itu. Oh dari tadi. Ada kok. Nggak ada tetap. Oh sampai di mana tadi ya? Inilah kemajuan. Oke. Mungkin di Ibu Grace Winata yang ada gangguan mungkin. Oh, oke. Nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Ya, jadi teman-teman dengan memiliki buku ini itu adalah sebuah karya yang sangat indah ya. Jadi teman-teman saya memberikan waktu ya. Teman-teman boleh langsung japri ke penulisnya. Tadi penulisnya teman-teman sudah dapat mana yang benar-benar penulis teman-teman merasa tersentuh ya, benar-benar dikuatkan. Nah, teman-teman boleh langsung pesan ke sana ya atau di chat juga boleh di kolom chat. Oke, gitu ya. Kita senang sekali bahwa hari ini peluncuran buku kita sudah berjalan dengan baik ya. Tuhan dimuliakan dan kita bersyukur inilah sebuah karya kita ya. Dan teman-teman kalau misalnya Anda mendapatkan berkat melalui kesaksian pada hari ini yang testimoni juga boleh tulis di kolom chat ya. Boleh tulis di kolom chat siapa penulisnya, is okay ya. Yuk kita foto bersama yuk sebagai sebuah kenang-kenangan ya. Dimunculkan yuk gambarnya muka kita sebagai kenang-kenangan. Apakah bisa? Ibu Shanti, Ibu Chandra, nyamankah? Yuk, Pak Made, Ibu Ina, Ibu Fani, siapa lagi nih? Ya, kita akan foto bersama ya. Siap ya? Ibu Feli. Ibu Feli, hari ini bersyukur ya, peluncuran buku dihadiri 55 orang ya dari berbagai kota di Indonesia. Ini menunjukkan luar biasa antusias yang ada ya. Oke, kita hitung ya untuk foto. Bisa, Ari? Ya, kita hitung dulu untuk foto bersama. 1, 2, 3. Oke, terus berikutnya. Berikutnya 1, 2, 3. Sudah. Oke ya, betul ya. Oke. Teman-teman sampai di sini ya peluncuran buku kita. Kita senang sekali bisa boleh bersama-sama hadir teman-teman di dalamnya. Kita akan menutup rangkaian ini dengan doa. Ya, saya minta kesediaan Ibu Geraldina, apa boleh memimpin dalam doa tutup Ibu? Baik Ibu. Mari kita berdoa. Kami selalu mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus sebab Engkau sumber kehidupan kami. Engkau juru selamat kami yang agung dan Engkau penyembuh.
Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami menceritakan tentang Tuhan yang baik atas kami. Kami yang mengalami pergumulan-pergumulan, baik kami yang menulis dan kami juga percaya yang hadir bersama dengan kami pun punya pergumulan-pergumulan. Tapi kami tahu pasti bahwa Tuhan Yesus sumber jalan keluar kami, Tuhan yang jalan di depan kami, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, dan Tuhan Yesus jawaban dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak untuk rekan-rekan penulis yang terus masih dalam pengobatan Tuhan, Engkau sumber kekuatan.